Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ini ya merasa harus sepatnya melanjutkan video ya yang saya share ya terakhir ya sebelum video ini ya, yang saya beri judul DPR dan bocah TK itu kan. Saya merasa ini harus segera saya lanjutkan yang bagian ini, bagian yang kedua ya, setelah kemarin yang bagian satu itu saya posting ya di channel saya. Kenapa saya merasa harus sepatnya membuat yang bagian dua ini? Ya saya itu menjadi khawatir ya. Khawatir kalau ada teman-temannya yang akhirnya menjadi salah paham, yang seolah-olah menganggap saya ini ikut-ikutan untuk mengatakan bahwa DPR itu seperti anak TK. Tidaklah, saya tidak mungkin berani jauh. Karena saya ini apa ya? Saya ini kan orang awam, orang biasa yang masih sangat penuh keterbatasan. Nah, yang saya maksud ini kan saya cuma mencoba menyelami ya. Istilah Jawanya itu menggagapi ya. Menggagapi atau menyelami, atau mungkin dalam bahasa mudahnya yaitu sekedar mengira-ira ya. Mengira-ira apa sih itu yang menjadi alasan dari Gus Dur ya. Itu mengatakan bahwa anggota-anggota DPR waktu itu seperti anak TK. Itu teman-teman semua. Jadi mohon jangan salah paham ya. Jangan salah paham seolah-olah saya ini ikut-ikutan menganggap anggota DPR seperti anak TK. Jangan. Saya hanya mencoba untuk menyelami itu ya yang menjadi latar belakang dari pernyataan Gus Dur itu. Itu pun saya merasa ini apa yang akan saya sampaikan ini ya tentang dugaan saya yang alasan dari Gus Dur untuk membuat mengeluarkan pernyataan itu. Ini saya juga merasa hanya sebatas kemampuan daya pikir saya yang saya kira masih masih dangkal barangkali ya. Hanya sebatas apa yang mampu saya pikir lah ya. Yang saya yakin mungkin masih jauh dari apa yang sebenarnya ada di benak seorang Gus Dur yang sudah sangat luar biasa itu. Saya lagi saya selagi walaupun saya menyadari ya sebagai orang awam, sebagai orang yang masih penuh keterbatasan, tapi karena saya juga insya Allah merasa salah satu orang yang kagum kepada beliau itu ya, kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, saya mencoba untuk memahami mengapa beliau membuat pernyataan yang menghebohkan semacam itu. Ya. Nah, jadi begini teman-teman semuanya. Saya lagi ini hanya sebatas kemampuan daya pikir saya ya. Dalam pemikiran saya, mengapa Gus Dur itu sampai mengatakan
anggota DPR itu waktu itu ya seperti anak-anak TK, mungkin dikaitkan dengan karakter dari anak-anak yang masih duduk di sekolah TK. Ya. Tetapi ya barangkali juga dalam hal ini lebih terkait dengan karakternya, perilakunya, bukan masalah tingkat pengetahuannya ya. Kalau tingkat pengetahuannya kan nggak mungkin ya. Di DPR kan semua di sana kan orang-orang pinter yang bahkan semuanya mungkin punya titel yang panjang-panjang, profesor, doktor, dan panjang sekali apa itu kan banyak di sana. Jadi kalau Gus Dur mengatakan anggota DPR seperti anak TK itu, saya kira bukan masalah tingkat pengetahuannya, pasti itu, tapi lebih terkait dengan karakternya. Ya, dimana kita melihat satu contoh ya, satu sisi karakter dari seorang anak kecil yang masih duduk di TK itu kan masih banyak dikuasai oleh sikap keegoannya, kediriannya. Dia lebih banyak mengukur segala-galanya dari sudut pandang dirinya, dari kepentingan dirinya, dari kemauan dirinya. Apa yang menjadi keinginannya, itulah yang diperjuangkan. Berbagai macam cara. Kalau perlu dengan, ya misalkan seorang anak dengan orang tuanya ketika sudah mempunyai keinginan itu kan dengan berbagai cara keinginannya itu harus dikabulkan, harus tercapai. Kalau perlu dengan nangis-nangis, dengan ngambek-ngambek, marah-marah pada orang lain. Tidak peduli bagaimana kondisi orang tuanya. Anak kecil yang diketahui hanya keinginannya, kemauannya, tidak peduli dengan kondisi-kondisi yang ada, tidak peduli di luar keinginan dirinya juga ada keinginan-keinginan pihak lain yang juga perlu diperhatikan dan juga perlu untuk dipenuhi. Juga belum memahami kadang di luar keinginan dirinya ada kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan orang-orang lain yang lebih luas. Nah, inilah salah satu karakter sifat dari anak-anak kecil yang masih duduk di TK. Sekali lagi, mereka cenderung melakukan segala-galanya itu hanya lebih banyak berpatokan dari dirinya, keinginan, kemauan dari dirinya. Ya, tidak peduli dengan atau tidak mau tahu dan kepentingan di luar dirinya. Dia berusaha agar keinginan dirinya itu terwujud dengan berbagai cara, termasuk tidak malu-malunya, tidak sungkan untuk membuat kegaduhan bahkan pertengkaran di antara sesama teman-temannya, di antara sama saudara-saudaranya kalau mungkin ibaratnya dalam sebuah keluarga. Inilah karakter dari anak kecil yang masih duduk di TK. Nah, barangkali kalau kita lihat ya perilaku oknum-oknum di DPR itu kan ya kadang dalam hal tertentu ya, dalam kondisi dan waktu-waktu tertentu itu juga menunjukkan gejala yang sama, keadaan yang sama. Mereka kalau kita cermati itu tidak jarang mereka dalam setiap gerak dan langkahnya itu
kadang lebih banyak dimotivasi, didominasi, terdorong untuk mencapai apa-apa yang menjadi tujuan dari dirinya, tujuan kelompoknya, tujuan partainya, dan yang sejenis itu. Sehingga hal-hal itu semuanya akan mengabaikan, mengalahkan kepentingan yang lebih luas, yaitu bangsa dan negara. Nah, inilah diakui atau tidak, kadang ada fenomena-fenomena yang semacam itu di lembaga yang mulia, yang dilakukan oleh oknum-oknumnya, yaitu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu, teman-teman semuanya. Ini salah satu contoh saja yang barangkali, saya lagi barangkali, dugaan saya yang menjadi salah satu latar belakang ataupun alasan mengapa Gus Dur sampai mengatakan oknum-oknum atau anggota-anggota DPR itu kadang seperti anak-anak TK itu. Nah, yang juga menarik teman-teman semuanya ya, bahwa Gus Dur juga merasa menyesal ya setelah menjadikan anak TK yang begitu polos dan masih murni itu untuk dipersamakan dengan orang-orang di DPR itu yang sudah penuh diwarnai dengan kepentingan-kepentingan ya, sehingga dalam langkah-langkahnya kadang tingkat ketulusannya itu semakin dipertanyakan, layak untuk dipertanyakan tingkat ketulusannya, tingkat keikhlasannya. Nah, ini Gus Dur menyesal kenapa sih anak kecil yang begitu polos dan pasti tulus itu harus jadikan perumpamaan bagi orang-orang ya, oknum-oknum DPR itu yang kadang langkah-langkahnya sudah sangat tidak tulus lagi. Nah, dan bisa memang kita melihat teman-teman ya, kalau kita ingin melihat gambaran bagaimana ketulusan anak itu kan, cobalah ketika anak kecil itu ya, anak-anak yang duduk di TK itu kita tanya ya, tentang cita-citanya, misalnya ingin jadi polisi, ingin jadi guru, dokter, dan sebagainya. Ini pasti semuanya dilandasi dengan niat-niat yang tulus dan mulia. Ya, ingin mengabdi, memberikan pengabdian lewat profesi-profesi yang diinginkannya itu, yang kelak ketika dewasa akan diterjuninya itu. Menjadi polisi pasti alasannya karena ingin menjaga keamanan, melindungi orang-orang yang lemah. Menjadi dokter karena alasannya ingin mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongan karena sakit ya. Menjadi seorang pegawai negeri, ingin mengabdikan dirinya untuk membangun negara dan sebagainya. Intinya semua keinginannya seorang anak kecil itu pasti dilandasi oleh sesuatu yang murni dan tulus. Ya, sangat beda nanti setelah mereka dewasa kan. Ya, orang ketika dewasa mungkin cita-citanya masih sama. Ya. Tapi biasanya yang berubah adalah orientasinya, alasannya. Yang dulu-dulu semuanya adalah berorientasi pada pengabdian, ya, pengabdian pada kehidupan dengan berbagai profesi yang diterjuni ketika dewasa, seolah-olah ya ini bisa atau tidak diakui atau tidak, arah orientasi materi kadang yang lebih mendominasi. Betul tidak? Ya, kita jujur saja ya. Ya, maka kita terkait dengan
anggota DPR juga sama kan ya. Ketika anak TK ya, ini barangkali ada yang mempunyai cita-cita dulu jadi seorang anggota DPR kan? Pasti alasannya masih murni, masih mulia ya, ingin menjadi seorang wakil rakyat yang benar-benar bisa membela kepentingan rakyat. Tapi coba nanti setelah dewasa, mungkin sama cita-citanya ya, ingin jadi anggota DPR, tapi sudah ada pergeseran orientasi dan niatnya. Silakan diakui atau tidak ini. Maka tidak heran kan ketika kita mendengar ya, orang untuk menjadi anggota DPR itu harus menyediakan biaya yang tidak sedikit kan. Iya, harus menyiapkan, kalau tingkat DPR kabupaten saja, DPR di tingkat 2 saja ini. Kemarin saya sempat pernah dongeng-dongeng dengan seseorang ya, itu sudah harus dengan ukuran M itu disiapkan, dana yang harus disiapkan secara pribadi ya saat ini kalau seseorang ingin menjadi anggota DPR dalam tingkat kabupaten saja, minimal ukuran dana miliar M itu sudah harus disiapkan secara pribadi. Wah, berarti begitu mahalnya untuk bisa menjadi anggota DPR. Nah, dalam hal ini kan menjadi dipertanyakan. Ya harus jujur lah. Mungkinkah seseorang itu dengan rela mau mengeluarkan dana yang tidak kecil itu untuk bisa menjadi anggota DPR, ya kan, semata-mata hanya untuk tujuan pengabdian. Ya silakan. Kalau saya terus terang ya menyaksikan kalau ada yang semacam itu. Ya mungkin ada yang tak punya niat yang tulus ya untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan masyarakat ya, walaupun harus dilalui dengan cara yang sulit, harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tapi secara logika ya mungkin minimal dipertanyakan lah. Ya. Buktinya lagi apa? Buktinya lagi ya, di tradisi kita itu kalau ada orang yang terpilih menjadi anggota DPR, apa yang dilakukan? Kan langsung syukuran, kalau perlu berpesta pora, ya, merayakan sebuah kemenangan yang sangat, kadang dengan cara-cara yang ya cukup menggambarkan bahwa sungguh dalam pemikiran mereka yang menjadi anggota DPR itu adalah seakan-akan mendapatkan sebuah jalan rezeki ya, jalan dalam bayangan mereka menjadi anggota DPR berarti mendapatkan pintu rezeki yang nantinya akan berlimpah ruah. Kan begitu yang terjadi. Ya mustahil lah kalau orang mempersepsikan menjadi anggota DPR itu identik dengan pengabdian, yang di sana pasti akan penuh dengan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, hal-hal yang penuh dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan segalanya bisa dikorbankan. Saya kira ya tidak mungkin lah hal itu disambut dengan cara yang kadang begitu seakan meriahnya ya, begitu bahagianya. Ini kan dari sini saja kita sudah menjadi ya setidaknya mendapat gambaran bahwa orang menjadi DPR sekarang ini ya nampaknya orientasi pengabdiannya ya entahlah, mungkin perbandingan dengan orientasi materinya ini ya tinggal berapa persen saja. Itu ya teman-teman semuanya, ini juga saya lagi hanya pendapat saya, pemikiran saya. Silakan kalau teman-teman punya
pemikiran yang lain. Itulah yang menggambarkan bahwa dari sisi ini kadang kita memang itu teman-teman semuanya melihat anak-anak itu lebih mulia dari orang-orang dewasa itu, walaupun dia menduduki sebuah jabatan yang dianggap mulia, ya, anggota dewan yang mulia, ya. Iya kan? Iya. Mereka tidak paham, ya, bahwa sebenarnya kemuliaan itu bukan karena jabatannya, ya. Kemuliaan mereka itu akan kalah dengan kemuliaan anak-anak kecil yang masih murni itu, yang masih mempunyai hati yang tulus itu, masih punya cita-cita dengan alasan-alasan yang tulus itu. Ya, orang memandang ketika orang di DPR itu seakan-akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan. Mereka tidak menyadari, ya, bahwa sebenarnya nilai kehormatan dan kemuliaan itu bukan pada kursinya, bukan pada kedudukannya, bukan pada keanggotaannya sebagai seorang DPR, tapi nanti, ya, dalam kinerjanya, dalam langkah-langkahnya, benar enggak dia bisa menjalankan tidak sebagai wakil rakyat sudah fungsi yang seharusnya, yang fungsi yang mungkin sebenarnya sudah terbayangkan ketika anak kecil membayangkan dari seorang DPR dengan niatnya yang tulus itu, ya, walaupun nanti ketika dewasa menjadi betul-betul menjadi anggota DPR mungkin sudah kalah, ya, tujuan yang semurni itu, yang setulus itu kalah dengan kepentingan lain yang lebih menguasai. Begitu teman-teman semuanya. Nah, itu barangkali kenapa Gus Dur, ya, pertama membuat pernyataan bahwa DPR ada seperti anak TK, dan juga beliau juga menyesal bahwa telah menjadikan anak kecil yang masih murni dan terus itu untuk dipersamakan dengan orang-orang DPR yang sudah penuh sudah terkontaminasi dengan berbagai kepentingan politiknya. Barangkali itu yang menjadi latar belakang beliau. Nah, tetapi saya lagi ini hanya saya sampaikan hanya sebatas dalam bahasa Jawa gagapan saya, penyelaman saya yang masih penuh dengan kedangkalan dan keterbatasan ini, teman-teman semua. Tapi yang perlu saya tekankan di sini bahwa kepada teman-teman semuanya, ya, apalagi barangkali yang juga kebetulan menjadi anggota DPR, menjadi wakil-wakil rakyat, ya, mohonlah bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu jangan dianggap sebuah pernyataan yang menghina, ya. Tidaklah Gus Dur seorang yang alim, seorang negarawan, tidak akan mungkin menghina lembaga negara, ya, yang harus dihormati, ya. Saya kira tidak bermaksud semacam itu Gus Dur itu. Gus Dur seorang yang ahli, seorang agamawan, seorang juga ilmuwan, seorang negarawan, tidak akan mungkin melontarkan pernyataan-pernyataan yang hanya akan membuka sebuah kebencian, permusuhan. Ini harus dilihat semata-mata sebagai usaha dari beliau untuk memberikan peringatan, ya, memberikan sebuah nasihat kepada barangkali orang-orang yang dulu di Dewan Perwakilan itu, ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu, sebuah lembaga yang mulia itu, agar benar-benar menjaga kehormatan dan kemuliaan lembaga yang diduduki itu, ya. Jangan sampai lembaga yang terhormat dan mulia itu menjadi tidak
dipandang kurang mulia lagi, kurang terhormat lagi, ya, apalagi sampai terkotori oleh perilaku oknum-oknumnya yang apa namanya kurang sesuai bagaimana seharusnya sikap, perilaku, dan langkah-langkah seorang wakil rakyat. Demikian teman-teman semuanya, obrolan saya kali ini yang melanjutkan obrolan saya pada video sebelumnya. Sekali lagi, bila yang saya sampaikan masih penuh dengan hal-hal yang kurang, hal yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.